Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Blavers. Jumpa kembali dalam acara Sinema on Bla, Time Out Cinema, tilik menilik obrolan untuk sinema. Tayang live serentak di 4 platform, aplikasi Android Blabla Radio, website Blabla Radio, dan IG Live di Blabla Radio Space, dan YouTube channelnya Bala-Bala Studio Bandung. Kali ini kita akan bahas tentang film yang tidak akan main di lusa, tapi ada beberapa hal yang disampaikan menarik film ini dengan gaya anak muda yang mungkin tayang nanti akan tanggal 24 Juni. Tapi kita akan bahas persoalan peraktorannya. Nah, setelah itu kami juga bekerja sama Blabla Radio dengan Forum Film Bandung akan mengadakan giveaway. Jadi pantang terus IG kita. Bagi yang belum follow IG Blabla Radio, silakan follow dulu. Setelah follow baru bisa mengikuti giveaway. IG-nya adalah Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Aku lagi banyak produksi nih, mau casting. Mahal gua. Boleh dibuka bajunya? Bisa dibuka aja semuanya. Bikin masalah terus. Kapan bisa bayar utang lo? Gak ada kerjaan gua. Banyak kali kerjaan bro di Jakarta. Tinggal usahanya aja gimana. Mas, bisa bantuin orang gak? Gak ada. Tai, goceng doang. Udah, lu ada tempat tinggal nggak? Gue bercabut. Saya bawa orang nih lagi nyari tempat. Bayar sewa tiap tanggal 1. Yang penting jangan narkoba. Kerja apaan lu, Bang? Barber. Sama Bedi. Gue join nih. Setiap lo mau operasi, lo broadcast kode Jakarta. Gini-gini nih nggak cukup otak doang. Feeling lo yang harus lo asah. Itu yang paling penting. Sekarang kita party di kamar gua. Nggak punya pacar ya? Saya lihat kamu sendiri-sendiri terus. Gua abis ketemu idola gua. Siapa? Chico Jericho. Siapa? Bukan siapa-siapa, Kak. Jangan pakai rasa lo. Lu gak ada kepikiran berhenti, Bang. Tai, ngapain lu ngomong serius sama gua? Lu bilang lu aktor aja masih gak bisa pakai intuisi. Dalam hidup itu nggak usah bagus-bagus amat, bisa gila. Anjing! Hidup itu cuma 1 detik dari kematian. Jadi jangan pernah lo seselin. Baik, Blavers. Suhu di Bandung sekarang sudah mencapai 37, 38, dan kadang-kadang kita malam gerah ya. Merasa gerah. Dari biasanya sejuk dan lain sebagainya sekarang menjadi gerah. Jadi sudah kisaran mencapai 37, 38. Kadang-kadang siang 38, 7, mantang juga 38 kalau malam. Baik, seperti biasa saya di Agus Safari dan ini Kang Rosid Abi. Kenapa kita akan membahas tentang Jakarta versus Everybody? Padahal tayangnya adalah nanti tanggal 24 ya, 24 Juni. Iya, karena film ini menarik sebetulnya, ada pertemuan antara para aktor yang pernah menjadi nominasi di Festival Film Bandung. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kita akan mencoba di utak-atik, tilik menilik tentang keaktoran. Ya, seperti itu. Nah, Jakarta versus Everybody ini skenario-nya atau digarap oleh siapa ini? Ini Katanya bareng-bareng ya? Ya, tapi lebih menonjol sebetulnya ini
ada penyutradaraan, kemudian skenario dan produsernya itu 3 diborong sekaligus oleh Ertanto, Robi Ertanto. Oh ya, Ertanto Robi. Ya, Robi Ertanto ya. Ertanto Robi Sudiskam ya ini lengkapnya, tapi kadang-kadang juga dia mencantumkan nama itu sebagai Robi Ertanto. Robi Ertanto ya. Baik, baik. Nah, ini tuh misalnya Wulan Guritno. Di sana ada Wulan Guritno. Jadi kita akan bahas tentang aktornya, kapan Jeffrey Nicole itu mulai terjun ke dunia film, terus apalagi Genindra ya. Kita melihat Genindra bermain cukup apik dan cukup menarik di Jakarta Undercover. Jadi ada kaitannya ini Jakarta Everybody dengan Jakarta Undercover. Apakah sama Genindra Bimo bermain seperti di Jakarta Undercover? Tentu saja kita harus nonton nanti pada tanggal ini. Ini pertemuan antara aktor-aktor muda. Sementara Jeffrey Nicole adalah sangat digemari oleh remaja-remaja. Dia main di Dernatan ya. Iya, di Dernatan, terus di ini juga di Habibie dan Aidun ketiga gitu. Oh iya. Kalau tidak salah Jeffrey Nicole itu main pertama dengan siapa? 2005 tuh di film Pertarungan. Ya betul. Awal ininya Pertaruhan 2017. Oh, Pertaruhan 2017. Kemudian baru menginjak ke Dernatan, kemudian Jailangkung 2, Hit and Run. Oh, baru ke itu ya. Setelah 2017 itu terus ke Dernatan tuh 2000 berapa? 19. Pertaruhan tuh 2005. 2017. Oh, 2017. Kemudian 2018 Dernatan 2017 tuh kan 3 orang aktornya bermain. Ada ada Aliando Sarif sama yang memainkan puisi bulan Juni. Hujan bulan Juni itu. Ya. Nah, bertiga mereka bertiga satu angkatan itu bisa disebut satu angkatan. Tapi yang menarik Kang Agus di sini mungkin juga sutradaranya ya. Nanti kita sedikit bicara tentang keaktoran. Sutradaranya itu juga dia sebetulnya Robi Ertanto itu sudah sebetulnya sudah banyak melahirkan film ya. Film-film dan dia dia juga sering membuat film-film indie gitu, film-film indie. Iya. Dan ini juga tadinya juga ini proyek film indie gitu, Kemudian kan dikirim ke luar negeri untuk festival dan sekarang akan diputar di Indonesia. Oh, asalnya di festival Yunin itu ya? Ya, betul. Judulnya kan bukan Jakarta versus Everybody, tapi Jakarta City of Dreamers. Ya, Dreamers. Kota para pemimpi. Jadi yang menarik juga soal judul yang mungkin saya ingin bicara tentang selain film sebagai sutradara juga sutradara Ertanto ini diawali dengan film 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita ya. Kemudian itu film lama ya? Film lama. Kemudian ada Dilema gitu ya. Dilema juga sangat menarik. Kemudian juga ada Ave Mariam yang kontroversi. Yang kontroversi itu ya. Karena ada percintaan pastor dan suster itu ya. Yang bermainnya itu ya siapa? Maudi Kusnaedi sama Ciko ya. Bukan Sarah di Sidol tuh. Iya, sama Ciko ya. Sama Ciko Jericho. Nah, kemudian di sini bicara tentang Jakarta gitu, karena memang Jakarta itu kan kota besar ya. Iya. Jadi sangat wajar kalau judul film ini sebenarnya kan Jakarta City of the Dreamers. Kota para pemimpi itu kan di sini juga sebenarnya sangat menggambarkan kalau kita bicara tentang alur cerita si Jeffrey Nicole itu kan dia ingin meraih mimpi menjadi seorang aktor, kemudian dia ke Jakarta audisi dan di audisi itulah dia mengalami berbagai
berbagai Pelecehan. pengalaman dan termasuk pelecehan, buka baju, buka baju, dan itu oleh laki-laki pula gitu ya, yang ngetesnya gitu. Pada akhirnya kan dia bertemu dengan dua pasang kekasih, yaitu Wulan Guritno dan Geninda ya. Geninda ya, Iya. Geninda Bimo. Ya, dan ternyata kerjaan itu dia tawari ya sebagai pengedar ganja gitu. Iya. Nah ini impian, barangkali impian, tapi apakah impian ini akan mencapai harapannya ya kita lihat saja nanti Kita filmnya. nonton ya, Iya. kita nonton. Tapi tadi kan disebutkan bahwa di trailernya juga ada bahwa ada pelecehan terhadap siapa Jeffrey itu pada saat audisi. Pada umumnya kan yang dilecehkan itu wanita biasanya. Betul, Kenapa betul. tidak berani ya? Robby Ertanto ya. Ini karena mungkin juga bersentuhan dengan dunia yang mereka ini juga mereka suguhkan gitu ya, mereka garap dengan dunia filmnya sendiri gitu. Karena aktornya laki-laki ini yang audisi kan biasanya yang banyak korban adalah Betul, aktor betul. para wanita ya. Dan kenapa itu merasa ini, karena saya juga belum nonton secara penuh ya, secara full, jadi tidak bisa menyimpulkan Bagaimana kenapa mungkin Robby Ertanto juga ada maksud ada tertentu maksud ya tertentu juga seperti itu. barangkali. Tapi kalau kita menilik Jakartanya gitu ya, film Jakarta itu kan sudah berkali-kali dijadikan setting sebagai orang-orang penuh mimpi, itu banyak di berbagai film yang terdahulu gitu. Iya. Termasuk di Gadis Metropolis kan, itu orang-orang jet set semua gitu. Dekade dulu ya. Dekade dulu, kemudian termasuk juga yang digambarkan oleh Muammar MK ya, lewat Jakarta Jakarta Undercover ya. Undercover. Itu kan orang-orang ini semua gitu, para pekerja malam gitu ya, para ini yang hidupnya seperti nocturno gitu. Ini para pemimpi yang mempunyai mengejar harapan dan mengejar cita-cita Betul, di sana. betul. Ya itu selaras dengan ini ya, dengan Wulan Guritno itu mendirikan sebuah yayasan pada saat pandemi seperti ini Iya. yang diberi nama Hope ya. Hope, ya. Hope itu selain berbagi kasih dan Berbagi berbagi kasih, iya. harapan ya. Jadi mungkin Wulan Guritno juga di sini produser atau apa? Wulan Guritno juga Ikutan ya? Ikut, tapi dia produsernya lebih ke sutradara yang tadi, Robby Ertanto itu gitu. Iya. Nah, Bluffers dalam film Jakarta versus Everybody ini, Bluffer akan disuguhi penampilan para fans dengan 3 generasi. Ya. Ada Jeffrey Nicole dengan banyak Ada penggemarnya. Wulan, betul. Wulan Guritno juga mulai banyak penggemarnya, sama Geninda Bimo banyak juga penggemarnya. Betul. Wulan Guritno kan asalnya dulu kalau saya ingat suka nonton bola, dia jadi hostnya Hostnya, iya betul. hostnya sepak bola. Sepak bola, betul. Karena dia juga sangat penggemar itu ya, penggemar Sepak bola. Betul. Liga Italia kalau dulu saya ini. Kembali ke Robby Ertanto. Iya. Kesana kemari aja ini mah Iya. kayak Mbah Ucup ya. Kayak Mbah Ucup bincang-bincang. Mencang-bincang Bibi Nari, Ayah Nari Iya. gimana? Dia itu kembali ke Robby Ertanto. itu ternyata dia Kang Agus lulusan IKJ, jadi ya sangat intens terhadap film-filmnya gitu. Dia juga banyak melahirkan film indie dan punya PH sendiri gitu. Iya. Jadi kalaupun dia misalnya melahirkan film-film indie, karena memang dia tadinya lebih banyak bereksperimen gitu. Oh, di Indie ya. Di indie bereksperimen, dan di tempat kuliahnya juga itu kan banyak melahirkan film-film ini. Iya. Film dokumenter atau apapun. Ya, dan terlihat kalau misalnya orang yang punya latar belakang pendidikannya sinematografi, sentuhannya berbeda gitu ya, Betul. dengan orang-orang yang latar belakangnya tidak ada ke sana ya. sinematografi. Kaidah sinemanya ada lah. Betul, Ya, betul. menjadi jelas gitu seperti itu. Ya. Makanya ya
menjudge atau menganggap negatif, wah sutradara diborong dengan skenario dengan produser ya karena memang latar belakang dia memang ya dalam tanda kutip sangat mampu untuk itu gitu. Karena latar belakang dia kan pendidikannya juga di film gitu ya di IKJ gitu. Jadi sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan betul. Sutradara sekaligus skenario, penulis skenario dan produksi. Produser karena dia juga kan punya PH-nya kan dia juga gitu. Iya. Memang sekarang harus seperti itu dulu ya. Harus seperti untuk itu. membuat karya sehingga menjadi nama itu menjadi melekat di Betul. mana di masyarakat kita ya. Betul. Sebagai sebuah karya-karya film. Nah, Jakarta versus Everybody ini diperuntukkan untuk 21 tahun ke atas ya. Ya. Jadi bagi ibu-ibu atau keluarga, bapak-bapak, ayah dan ibu kalau nanti mau nonton film ini jangan membawa anak di bawah 21. Ya. Jadi harus ya sudah hafalah anak-anak mahasiswa. Betul. Anak SMA juga nggak boleh kan? Nggak boleh karena 21. Nggak tahu kalau nanti setelah main apakah nanti jadi berubah gitu. Jadi 18 plus atau bagaimana kita tidak tahu ya. Tapi ini dikhususkan itu tadinya untuk 21 plus tahun ke atas ya. Nah, ini merujuk pada buku panduan dari Lembaga Sensor Film bahwa orang tua juga harus bijak dan harus pandai-pandai memilih film, membawa anak itu ke mana. Kalau dilihat dulu ini peruntukannya untuk usia berapa dan sebagainya. Betul. Karena Karena saya mengalami pada saat nonton ada ibu-ibu bawa anak yang di bawah 10 tahun nonton film ini 17. film action yang berdarah-darah gitu. Iya. Waduh, dikasih tahu malah ngambek. Nah, paling gitu. Yang lebih bijaksana adalah kita harus mengingatkannya dengan baik supaya tontonan itu menjadi sebuah edukasi dan menjadi tuntunan gitu yang baik. Baik, sekarang apa nih? Sudah beres. Ada lagi Mas Robi Ertanto? Sudah. Kalau sutradara itu ya yang tadi saya perjelas saja bahwa dia memang bergeraknya di sinema itu sebetulnya juga sangat banyak film-filmnya gitu. Bukan orang baru lah ya. Bukan orang baru. Nah, kalau bicara soal aktor mau ke mana dulu nih? Barangkali Wulan dulu ya. Wulan, boleh. Wulan Guritno ya. Nah, Wulan Guritno, kita kan tadi hanya melihat trailernya saja. Dari sisi ini sudah memperlihatkan Wulan bermain ingin lepas dari kebiasaan-kebiasaannya ya. Ya, betul. Kita tidak tahu. Tapi perjalanan Wulan itu menjadi aktor itu cukup panjang ya. Cukup panjang itu dari 2005 Kang Gus. Dari 2005 dia pertama kali muncul itu sebagai cameo ya di film Janji Joni. Sebagai penonton gitu yang kis-kisan gitu. Ya, setelah dia itu break dari nge-host sekolah ya. Nge-host ya. Kemudian setelah itu ada Kejar Jakarta. Nah, paling muncul ketika dia berperan di Naga Bonar Jadi 2. Iya. Ya, dari Miswar itu. Iya. Kemudian juga pernah menjadi nominator pemeran pembantu wanita terpuji di Festival Film Bandung itu tahun 2010 Kang Agus di Bukan Cinta Biasa. Bukan Cinta Biasa. Kemudian beberapa kali nominasi di FFI ya, di beberapa kali nominasi sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di nominasi, tapi akhirnya muncul di Bukan tadi itu, Bukan Cinta Biasa. Bukan Cinta Biasa. Dan di Dilema, di film Dilema itu dia sebagai Rima, dia aktris terfavorit Indonesia Movie Award di tahun 2012. Dilema betul. Kemudian juga tahun kemarin dia pakem untuk film nasional, untuk film layar
bioskop. Layar bioskop. Tapi dia Muncul bermain di web series. Web series ya. Iya, web series. Web series terakhir itu judulnya tuh apa? Talia Pewaris Tahta Oh, Iblis Talia itu. Pewaris Tahta Iblis ya. Sama ini Pretty Little Liars. Gitu. Ya ada dua web series yang dia mainkan di tahun 2020 kemarin. Yang terakhir terakhir itu di tahun 2019. Kemudian yang bermain lagi sekarang di tahun 2021 itu selain film yang barusan Jakarta versus Jakarta Everybody ya. versus Everybody itu dia di Keluarga Selamat dan Naga. Tapi itu belum ya. Belum ya itu. Belum. Masih proses sepertinya. Ya, kita lihat nanti bagaimana permainan karena sudah lama Betul. tidak berkecimpung di dunia keaktoran tapi aktif di hal-hal yang lain. Ya. Meskipun masih ada kaitan dengan acting, tapi di sini kembali di mana? Di layar lebar. Mungkinkah Wulan Guritno akan menampilkan hal yang berbeda gitu ya, berbeda dari kebiasaan-kebiasaannya. Iya. Kita Karena saya lihat memang selama ini gitu Wulan Guritno itu memang berbeda-beda gitu dalam memainkan. Dia tidak sekadar bermain nyaman saja dan aman, tapi juga ingin menampilkan hal-hal yang berbeda dari karakter-karakter sebelumnya. Begitu. Wulan Guritno. Kalau tadi di Naga Bonar 2 itu kalau tidak salah mendapatkan pemain wanita favorit ya. Iya, betul. Di Naga itu. Di Naga Bonar jadi 2. Dan lebihnya lagi di Bukan Cinta Biasa dia jadi nominasi untuk pemeran pembantu wanita terpuji gitu. Dan di dilema sendiri di Indonesian Movie Award itu mendapatkan terfavorit juga wanita favorit pemain terfavorit. aktris terfavorit. Indonesian Movie Award. Sekarang masih ada nggak Indonesian Movie Award? Siga nama teu aya nya. Saya sudah berapa lama ya tidak mendengar kabarnya lagi ya. Tidak mendengar kabarnya lagi. Indonesia Movie Award IMA ya. Sepertinya ada gitu atau enggak ada ya, tahun kemarin enggak ada ya. Tahun kemarin nggak ada. Terus apa hubungannya dengan ini? Nggak ada ya. Dengan Wulan Guritno ada hubungannya ya. Dengan Wulan Guritno. Sebagai pemeran wanita terfavorit di mana? Di Indonesian Movie Award. Selamat. Nanti kita akan nonton bagaimana karakter yang akan dilahirkan oleh Wulan Guritno karena sudah lama kita juga tidak melihat beliau memainkan sosok entah siapa. Dulu di mana yang memainkan sebagai polisi itu juga dapat penghargaan itu. Penghargaan di itu ya. Dilema ya itu ya. Itu dilema itu. Ya dilema ya Dilema dengan itu kan tar. Itu tuh pada saat memerankan polisi itu kan ada itu bintang-bintang papan atas semua kan pemainnya. Iya. Ada Reza Rahadian, Betul. ada Roy Martin, terus Jeffrey, Wulan Guritno, bukan Jeffrey, Abimana main di situ. Ya. Terus anaknya siapa? Yang di mana di teater Teguh Karya tuh selalu main jadi yang tua kalau di yang ini selalu jadi memerankan orang Tionghoa itu. Hengki, nah anaknya siapa? Hengki Sulaiman. Ferdi Sulaiman. Ya, ini juga main di situ kan? Betul. Main di situ. Abimana, terus itu soalnya 2000 berapa itu? Udah lama 2010 ya? Udah lama itu, jadi perlu di lagi apa? Tapi itu menarik cerita itu. Nah, perlu di recovery lagi. Itu itu seru ya, yang dilema. Makanya di peran itu Wulan mendapatkan penghargaan juga kan di sana. Betul. Ya, Wulan tuh. Iya, itu semuanya para artis papan atas tuh itu. Ya.
kalau tidak salah Wulan Guritno menjadi produsennya juga ada, kalau tidak salah ya. Tapi di sana rambutnya tidak seperti ini kan, rambutnya Dia sangat pendek ya, sangat pendek. pendek sekali kayak Demi Moore lah, seperti itu. Dan masih muda, cantik. Sekarang juga masih cantik. Masih cantik. Masih. Terus ada lagi tentang Wulan Guritno. Udah dulu lah. Sudah. Udah dulu. Dari Mungkin, keaktoran, dari sudah. keaktoran. Ya mungkin saya mengharapkan ya memang dia semakin matang dalam berakting ya, dalam berakting karena dia sebetulnya sudah matang sebetulnya. Ya, cuman menghilang kan? Ya. Vakum berapa tahun? Ada 5 tahun. Enggak 5 tahun sebetulnya. Oh, karena masih berhubungan dengan web series kan? Iya, Ya. betul. Karena dia berhubungan dengan serius, jadi aktingnya masih tetap diasah Kang Agus. Iya. Masih tetap diasah. Makanya Jadi artinya pakem itu nggak pakem sama sekali. tidak bermain gitu ya, Bukan pakem tidak bermain, tapi bermain di versi yang lain gitu. Di media yang lain. bukan Ya di selama ini layar kan kaca. kita lihat di sinetron, kemudian di film ya. Iya. Nah itu barangkali. Iya. Blaver itulah kalau yang menyukai Wulan Guritno. Di Bla Radio juga ada yang menyukai Wulan Guritno, fans berat malahan mah, ada posternya. Itu bagian dari IT kita ini. Yang mana? Di Bla Radio ada Oh ya. penggemar berat Wulan Guritno. Oh gitu. Abah Iya, Hilman. Abah Hilman. Abah Hilman. Sebagai, waduh, Termasuk Mang Gaspar ya. Mang Gaspar. Oh, si Mang Gaspar kemana-mana tuh. Pokoknya si Mang Gaspar. Pokoknya ada aktor wanita yang main bagus, dia mah jadi penggemar Langsung berat. jadi fans ya. Jadi fans. Mang Gaspar mah. Baik, Blavers kita lihat nanti bagaimana sepak terjangnya Wulan Guritno memerankan tokoh yang ada di Jakarta versus Everybody. Selalu barusan mau ke pleset Jakarta Undercover wae. Iya, Karena memang satu muramnya seperti itu ya. muramnya seperti itu dan Seperti itu. settingnya juga Settingnya hampir gitu. sama seperti itu. Seperti pertaruhan kan hampir sama dengan Betul. Serigala Terakhir Iya, ya. betul. Dengan film Serigala Terakhir pertaruhan. Satu tipe. Satu tipe. tiga kawan nih. Kalau ini 4 ya di 4-4. Serigala Terakhir. Dan ada action, ada laganya. Ini juga ada laganya. Jadi ada petualangan, ada laga, ada percintaan. Ya makanya tadi digolongkannya 21 tahun ke atas. Iya. Karena memang ada kekerasan. Ada kekerasan, darah, dan ya ada pergaulan yang bebas ya. Bebas yang sebetulnya anak umur 17 tahun juga nggak boleh lihat gitu. Ya nggak boleh ini seperti ini. Iya. Baik, Wulan Guritno sudah. Kita mau ke Jeffrey atau ke Genindra? Genindra ya. Oke. Ini mungkin Kang Agus, Genindra Bimo itu sebetulnya barangkali sangat asing ya Iya. dalam pendengaran dan juga dalam secara umum gitu. Padahal sebetulnya dia itu sangat banyak filmnya itu. Banyak. Sangat betul. banyak Genindra itu, Bimo itu. Dia itu kan aktor dan presenter sebelumnya kan. Presenter. Dia memulai karirnya itu juga sudah lama, betul. 13 tahun yang lalu. Dari tahun 2008 melalui film pertamanya itu Kick and Love. Ya, Kick and Love. Kemudian ada setelah itu kan Sang Martir ya. Ya. Nah di Sang Martir itu seru juga. Oh seru juga itu. Ingat Seru, waktu kan? kita nonton bareng di di Sudirman. di Sudirman. Harisma Jabar. Harisma Jabar, dan kemudian ada pemutaran film diskusi bersama mahasiswa di Unpas. Ya. Nah itu diskusi tentang Martir dan salah satunya adalah Genindra Bimo, dan Iya, dia betul. memainkan dengan sepenuh hati ya. Dengan sepenuh hati, Selalu betul. sepenuh hati Iya, kalau betul. Genindra itu. Tidak artifisial gitu. Betul. Nah banyak aktor-aktor kita yang artifisial. Kalau Genindra seperti Wulan itu bermain dengan sepenuh hati dan Dengan lahir sepenuh di dalam hati. Dan terasa sangat mengeksplor aktingnya itu sangat terasa gitu Kang Agus. Nah itu Blaver barusan kita sudah masuk pada ranah salah satu materi keaktoran ya. Keaktoran, ya betul. Keaktoran. Keaktoran. Terus gimana Nah, lagi?
setelah di Kick and Love kemudian Sang Martir, nah kalau Kang Agus tadi beberapa kali istilah Sundanya itu kacaletot, Jakarta Undercover, dia juga bermain di sana. Iya. Di Jakarta Undercover. Iya. Gitu. Dan di Jakarta Undercover itu dia bermain sangat sangat terlihat betul. berbeda dan ingin menampilkan hal yang maksimal. Iya. Dan lagi-lagi terlihat kalau aktor yang bermain dengan sepenuh hati, tapi dengan berpura-pura ya. Ya, Kelihatan betul. Seperti itu ya. Nah itu yang pura-pura itu memaksakan atau bagaimana Kang Ocit? Satu kelihatan memaksakan, yang kedua itu over aja. Nah, jadi rehe gitu ya? Rehe gitu. Kelihatannya karena nggak dari hati, jadi kelihatannya itu over rehe, itu bakal kelihatan bagus. Bakal kelihatan. Kalau secara keaktorannya gitu bakal kelihatan. Iya. Jadi Istilahnya kalau aktor yang bermain di sini itu adalah aktor yang bermain secara ikhlas gitu kan. ada sebetulnya dipelajari ya, dipelajari kalau ikannya jurusan teater, terus di di ISBI ya. Di ISBI ada jurusan teater, mungkin di institusi seni yang lain di Indonesia juga jurusan teater. Ya. Ada metode-metode pemeranan kan ya, yang dipelajari termasuk itu. di beberapa sanggar barangkali ya, beberapa sanggar yang dalam tanda kutip sanggar-sanggar yang serius gitu. Oh ya, sanggar yang serius itu kan salah satunya metode itu selalu menjadi wajib. Menjadi wajib dan yang saya tahu kan itu mereka juga seolah-olah mempunyai kitab yang wajib dibaca itu. Iya. Sebagai seorang aktor, persiapan seorang aktor. Stanislavski ya. Dulu kan Kang Epi juga ketika dia mengajarkan atau melatih acting, Kang Epi Kusnandar, Kang Mus di Preman Pensiun. Preman Pensiun. Dia kan sering juga diundang beberapa kali untuk acting course yang dikutip atau yang diajarkan oleh Kang Epi itu berdasarkan metode Stanislavski. Ya, persiapan seorang aktor. Ya, metode Stanislavski ini, Stanislavski adalah orang dari Rusia. Dia membuat satu metode tentang seni peran, persiapan seorang aktor. Persiapan seorang aktor itu dilatihnya bertahun-tahun seperti itu. Betul. Salah satunya adalah yang diperlihatkan Wulan dan Genindra bermain dari hati, tidak bermain luar, hanya fisik saja, marah begini-begini tidak, tapi kalau marah diperlihatkan dari karakter suaranya juga sudah bergetar marah, mimiknya juga sudah terlihat. Nah itu dilatih di metode persiapan Stanislavski ya. Betul. Persiapan seorang aktor. Stanislavski. Dan itu di persiapan seorang aktor itu kan ada istilah bermain dalam ya. Bermain dari dalam gitu. Ya, inner action, bermain dari dalam. Karena yang bermain dari luar itu bakal kelihatan itu tanpa proses kan. Tiis di sini ya. Tiis di sini, datar, tiis dingin gitu. Datar dan aktingnya juga isolatif. Iya, kita nyebutnya isolatif. Betul. Tipe cash lah seperti itu. Jadi tiba-tiba saja ketika dia memunculkan kesedihan, memunculkan kemarahan, tiba-tiba gitu tanpa proses. Ketika marah dia langsung melotot. Gitu. Nah itu nggak ada proses gitu prosesnya. Ada yang marah tapi di sini senyum. Marah dan senyum itu. Baik, Blaffer itu salah satu dari aktor Indonesia yang bermain dengan hati, sepenuh hati, dan tidak hanya karbitan, tapi sudah melewati beberapa kali proses berbagai karakter yang dimainkan. Betul. Ada lagi tentang Genindra, karena kita harus melihat si film Jakarta versus every undercover Jakarta versus everybody. Nah. Iya, tidak banyak itu, maksudnya tidak banyak yang harus dibahas dari Genindra Bimo, karena
ya kita nanti tontonlah filmnya yang barangkali juga bisa menarik perhatian, menarik minat. Apa yang kita bahas tadi soal keaktingannya bagaimana gitu ya, keaktingannya gimana. Karena juga kalau bicara tentang film-filmnya dia memang sangat banyak, Iya, sangat betul. banyak. Kalau Dan terakhir dia kan pemburu di Manchester Biru ya, tahun 2020. Tahun 2020 ya itu. Terakhir itu. Termasuk Pariban Idola dari Tanah Jawa, kemudian Warkop Ribbon yang ketiga juga dia main. dan 4 ya dia bermain juga gitu di sana. Nah, soal penghargaan dan selama dia berkecimpung di dunia seni peran film bioskop, dapat penghargaan apa saja beliau? Dia kan pernah kalau tidak salah di ini ya di Festival Film Bandung Festival Film Bandung ya tahun berapa ya? 2019 ya, Jakarta Undercover. Jakarta Undercover ya, Jakarta Undercover. Di Jakarta Dia Undercover. mendapat penghargaan gitu dari Festival Film Bandung itu. 2017 barangkali. 2017 ya. 2017 kalau tidak Oh iya, di Jakarta ya. Iya, Jakarta. Di Jakarta ya pada waktu itu di mana? Di studio itu, Studio Antek ya. MTek. Ya. Ya 2017 beliau di Jakarta Undercover mendapatkan pemeran pembantu terpuji. Nah itu barangkali Kang Agus tentang Genindra itu ya, karena secara pendengaran ya mungkin juga ini sangat asing ini gitu. Padahal banyak. Padahal banyak. Betul. Tidak terlalu asing mungkin kalau bagi fansnya tidak terlalu asing. Yang kedua bagi para pengamat film mungkin nggak terlalu asing. Nggak terlalu asing. Tapi untuk masyarakat siapa ini ini? siapa gitu. Tapi Genindra juga banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya Ya, juga. termasuk Wulan dan Betul, lain sebagainya. betul. Banyak penggemarnya. Betul. Karena hanya karena pada saat beberapa tahun kebelakang ini artis-artis muda muncul. Sering bermunculan. Yang remaja Ya. juga punya Iya. uang. Termasuk kan uang. yang Jeffrey Nicole kan, Ya. Nicole juga artis yang termasuk remaja bahkan. Betul, pada saat munculnya ya dia. Iya, pada saat munculnya. Terus berkembang. Nah, itu gimana tuh Jeffrey Nicole? Itu sangat baru, Gus. Sangat baru, beda dengan dua dong yang tadi kita yang bicarakan ya. tadi kita bicarakan. Itu, Menarik sebetulnya ini itu menarik. Senior ya, para senior. Nah sekarang Jeffrey Nicole itu pertama muncul di Pertaruhan, film Ya. Pertaruhan. Ya. 2017 ya, 2017 kemudian yang lebih menonjol lagi ketika dia bermain di Dirnatan. Dirnatan. Pernah kita plesetkan kemarin diri imamku. Der Imamku, Ya. yang pernah kita bahas ya film Ya, Der Imamku. Padahal tidak ada kaitan dengan Jeffrey Nicole. Iya tidak ada. Jeffrey Nicole Der Nathan. Dirnatan, kemudian juga film-filmnya itu sangat dalam tanda kutip ya sangat hits gitu ya. Iya. Termasuk dua film horornya, Jai Langkung. Iya. Jai Langkung pertama dan Jai Langkung kedua. Kemudian juga dimain di Hit and Run. Iya, di Hit and Run. Kalau di Der Nathan itu kan menceritakan tentang sekolah ya, Ya. remaja SMA ya. Ya SMA. Remaja betul. SMA yang Betul. dianya selengean, Selengean. berandal kayak gitulah. Betul. Tapi sebelum 17 itu sebelum Dilan ya. Sebelum Dilan. Sebelum Dilan. Setelah itu muncul idola baru lagi. Betul. Ada Iqbal Ramadan. Ya. Kemudian ada siapa? Yunanda itu kan. Angga Yunanda. Yunanda. Nah, perkembangan Jeffrey yang tadi mulai dari Pertaruhan sampai terakhir itu di Habibie Ainun 3 itu bermain di layar lebar. Itu perkembangannya bagaimana Kang Ocit? Perkembangannya menaik gitu. Bertambah gitulah. Karena beragam itu ya Pak tokoh-tokoh yang dimainkannya. Satu soal tokoh, keberagaman tokoh juga keberagaman genre. Genre atau beda-beda inilah beda filmnya. Ada yang film remaja kan, ada yang film horor gitu. Itu sangat berbeda gitu ya secara tuntutan ini juga. Ya, Jeffrey Nicole berbeda dengan kedua seniornya tadi, baik untuk Genindra Bimo maupun Wulan Guritno. Tapi dua-duanya
ketiga-tiganya mempunyai penggemar yang berbeda. Betul. Jadi film ini mudah-mudahan nanti tanggal 24 kita bisa menonton bagaimana kiprah mereka dalam beradu akting mereka. Mudah-mudahan Dan bisa memuaskan para penggemar, para penontonnya dan penggemar. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa peran Jeffrey juga itu tidak kalah menariknya dengan peran Wulan Guritno dan Genindra tadi ya di film Jakarta versus Everybody ini, karena dia yang jadi tokoh utama. Dia dihadapkan dengan berbagai dalam perannya itu dihadapkan dengan berbagai permasalahan, sementara dia ingin punya cita-cita dan bermimpi menjadi aktor. Pada akhirnya kan dalam tanda kutip digebrus gitu digebrus ke dunia hitam gitu ya, dunia ganja, ke dunia hitam, narkotik dunia ya. Oh iya, Udah narkotik. dunia narkotik gitu, karena ya Tidak lepas dari itu. dijerumuskan oleh yang berdua itu ya dalam cerita itu ya. Dalam ceritanya. Menarik, mengalami tadi itu yang disebutkan tadi, mengalami Ya. seksual atau apa gitu. Menarik sebetulnya, menarik ya. Tiga angkatan ini menarik dan seru untuk kita nonton nanti. Bluffers, jangan lupa setelah ini kita akan bahas yang lain. Ada film yang lebih seru lagi dan ada info yang seru juga. Dan lebih seru adalah nanti kita Bla Bla Radio bekerja sama dengan Forum Film Bandung untuk memberikan giveaway. Listen and enjoy. We've never faced anything like this. We'll need cars, fast cars. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No, that's not impressive. My ass is in fuego! You spend the rest of yours living in mine. Bluffers, itu trailer dari film laga yang sangat laki sekali. Laki bukan untung, tapi laki. Anda sangat harus memperlihatkan nih film Fast and Furious 9. Ini kita sudah masuk pada wilayah info. Ini kita akan menyampaikan info bahwa film Fast and Furious 9 ini akan tayang pada tanggal hari Rabu, tapi bukan hari Rabu besok. Hari Rabu minggu depan, tanggal 16 Juni di 21 di Bandung. Bahkan di 21 di seluruh Indonesia mungkin ya. Biasanya kalau sudah rilisnya tanggal 16, seluruh Indonesia akan menayangkan ini. Tetapi di Bandung itu akan ada gala premier bagi para bluffers yang ingin nonton lebih dulu sebelum tanggal 16 di 21 akan ditayangkan selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 Juni. Tapi harus pembelian tiketnya harus melalui MTIK. Jadi kalau ingin buru-buru, ingin cepat-cepat, kalau misalnya tanggal 16 rilisnya, 11, 12, 13 bluffer ingin nonton dan nge-review film itu, cepat nonton tanggal 11, 12, 13 di Empire, di Trans Buah Batu di Braga belum buka, di di Ciwok, di Ciwok Uber, sama di TSM. Jadwalnya sudah muncul. Nanti kalau misalnya belum tahu tanggal 11, 12, 13 di IG story Bla Bla Radio nanti akan kami tampilkan jadwal untuk gala premiernya. Tentu orang yang mempunyai hobi
laga, mempunyai kebut-kebutannya tentu dalam film, jangan dipraktekkan di gang sempit ya, itu nggak lucu sebetulnya, prakteknya di sirkuit saja. Atau di area-area banyak. Ini makanya sampai 9. Ini kan yang ditunggu-tunggu ini. Tunggu-tunggu. Nah, sudah hampir setahun ini ditunggu-tunggu, nanti rilisnya tanggal 16 Juni. Tapi 11, 12, 13 ada gala premiernya. Pesannya di MTV saja. Baik, Bluffers. Kita sampai pada info berikutnya, yaitu tentang kita kan akan ada giveaway kerjasama dengan Forum Film Bandung. Forum Film Bandung itu apa? Bisa disebut itu sebuah perkumpulan pengamatan, organisasi atau ya komunitas atau apa namanya ya. Tapi yang jelas ini adalah Forum Film Bandung itu adalah sekumpulan, dalam tanda kutip, sekumpulan orang-orang yang mengamati film, baik film bioskop maupun layar televisi, sinetron, apakah sinetron, apakah FTV, film televisi. Nah, bioskop juga kan itu ada film Indonesia, ada juga film import ya. Itu Kang Agus. Ya, itu lahirnya organisasi ini tanggal berapa? Itu tanggal 1 April ya, tepatnya 1 April tahun 1987. 1 April 1987 ya. Nah, itu para pendirinya juga itu tokoh-tokoh yang sangat berkompeten di bidangnya. Itu ada nama Kang Edi D. Iskandar ya. Dia itu sampai sekarang dia masih aktif ya. Masih aktif dan sebagai ketua umum di Forum Film Bandung. Kemudian juga ada para pendirinya itu ada juga Pak Yakob Sumarjo. Pak Yakob Sumarjo itu kan dia sebagai budayawan dan pengamat sastra dan film. Pada akhirnya kemudian pada ranah budaya secara luas. Gitu. Nah, juga ada Pak Suyatna Adirun, almarhum. Pak Suyatna Adirun. Kemudian juga ada Pak Joko ya. Pak Insinyur Sujoko ya, dia itu juga guru besar seni rupa ya. Guru besar seni rupa dan pengamat budaya secara luas gitu. Ada juga Pak Saini KM, nah ini juga sangat-sangat orang-orang yang sangat berperan di FFP gitu ya, di Forum Film Bandung. Dan itu Pak Sunario yang membuat betul Piala FFP itu kan Pak Sunario yang membuatnya. Dia itu guru besar juga ya dulunya di ITB gitu ya, seni rupa. Kemudian jangan lupa juga sampai saat ini kan itu tetap didukung oleh Pak Chan Parwes, Insinyur Chan Parwes Serbia gitu. Difasilitasi dan sekaligus pendiri kan? Sekaligus pendiri karena memang dari dulu juga beliaulah yang menyediakan, dalam tanda kutip menyediakan bagaimana para budayawan, para seniman yang waktu itu mengamati film itu menyediakan bioskop mini gitu di Karisma Jabar, di Karisma Jabar film di preview di kantornya, ya betul. Preview sebelum di mana? Sebelum naik ke bioskop. bioskop. Di bioskop itu diputar dulu di Karisma Jabar film gitu waktu itu ya, tahun 87 itu ya. 1987 itu. Diputar dulu di Jenderal Sudirman, waktu itu di Jenderal Sudirman. Iya. Dan Forum Film Bandung itu adalah hasil pengamatan para pengamatnya atau regu pengamatnya biasanya disebut. Hasil akhirnya adalah Festival Film Bandung. Jadi Festival Film Bandung itu adalah produk karya dari para pengamat di Forum Film Bandung. Betul. Forum Film Bandung itu organisasinya, outputnya hasil pertanggungjawaban dari pengamatan adalah Festival Film Bandung. Dan itu tiap tahun Pak. Tiap tahunnya sebagai pertanggungjawaban terhadap setelah ditonton setahun ya. Iya betul, ya pertanggungjawaban moral gitu, karena kita juga menemakan diri, dalam tanda kutip menemakan diri ya sebagai pengamat gitu, pengamat film. Selama setahun. Berarti 87 sampai sekarang ke 34 ya. 34 tahun. Oke. Jadi kalau soal pengamatan ini kan kalau di Festival Film Bandung itu berbeda dengan
festival film Indonesia atau festival-festival lainnya, bahwa di Festival Film Bandung itu para jurinya kan disebut sebagai pengamat, sebagai pengamat gitu, para jurinya. Kemudian juga yang terbaiknya bukan terbaik tapi terpuji gitu, karena terbaik itu kan harus satu gitu ya. Kalau terpuji kan itu bisa beberapa, maksudnya bisa satu, bisa dua gitu. Apa yang dipujikan begitu. Iya, betul. Dan mungkin juga berbeda dengan apa Festival Film Indonesia, karena Festival Film Indonesia juga menurut kabar kan itu mereka daftar kalau kita kan tidak daftar. kita harus menonton sendiri, gitu. Mana yang kira-kira masuk nominasi. Betul. Baru diumumkan ya. Diumumkan, dan itu 3 bulan sekali kan kita ada pertemuan hasil yang mau diambil calon-calon sebagai nominasi ya. Gitu, sebagai nominasi. Itu kan Agus. Baiklah, itu Bluffers tentang satu tadi film yang akan tayang 16 Mei, Fast and Furious 9 itu, sama gala premiernya 11, 12, 13 di bioskop. Mungkin hanya di bioskop di Bandung saja ada gala premiernya. Terus ngomong-ngomong, kita dari tadi nggak minum ini, kita minum dulu ya sebelum info yang lebih lanjut. Iya, merasa haus, mau coba terus ini. Teh nikmat, lemon tea ada serenya, ada lemonnya. Ini dari Cafe Blanik. Oh ya. Cafe apa namanya? Cafe Blanik. Blanik itu di sini juga. Bla kan? Oh iya, betul ya. Blatur ada nanti kopi, bukan kopi, ada air putih namanya Blatur. Blatur, Cafe Blatur ya, kafe yang orang lain lah. Baik, kita dikira benar ada Cafe Blatur itu kan. Lumayan lah. Ngaheureun Kang Ocid. Baik, kita sudah sampai pada ini jumlah penonton yang sudah kemarin kita bahas ya. Iya, betul. Sudah kita bahas. Baik, Bluffer. Yang kemarin itu kita bahas, yang terakhir itu Gaskuy ya. Nah, Gaskuy. Kita tapi Gaskuy kan baru minggu kemarin, tapi kita ingin tahu perkembangannya. Betul. Baik, Bluffers. Beberapa film yang sudah dibahas minggu lalu atau 2 minggu lalu atau 3 minggu yang lalu. Yang pertama adalah ada 5 film, 5 terbaik jumlah penontonnya. 1 Asih 2. Yang pertama tuh Asih 2. Itu jumlah penontonnya 329.722.000. Ya. Terus ada Tarian Lengger Maut. Yang kemarin kita bahas ada 320.000. Ya. Dan Kuyang. Nah, Kuyang mencapai 100, yang kemarin kita bahas 127.307. Nah, terima kasih Emak dan terima kasih Abah itu berapa itu? Yang keluarga Cemara epilog mungkin ya, epilog keluarga Cemara itu 38.414. Iya. Dan terakhir adalah Gaskuy. Dear Imam. Dear Imamku itu 35.574. 514 itu yang ribu kelima penonton. Ini yang kelima Dear Imamku yang kita pernah bahas itu. Ya. Kecuali Asih 2 yang belum kita bahas ya. Tapi itu menjadi rating pertama. Nah, minggu lalu kita ngebahas tentang Gaskuy. Gaskuy yang sutradaranya ini ya, si Debbie Romero. Debbie Romero. Itu jumlah penontonnya sampai hari ini 4.490. Dan itu ya masih wajar karena ini masih seminggu ya. Baru masuk seminggu. Masih seminggu, dan sekarang kita sudah mendengar azan maghrib. Azan maghrib sudah selesai itu Gaskuy ya. 4.490. Baik. Bluffer, kita akan sampai di ujung
di ujung ini, di ujung acara Cinema on Black. Dari Time Out Cinema sudah beres, kita tinggal ke giveaway. Nah, si giveaway ada apa? Oh, ini ada pertanyaan. Menurut Kang Agus dan Kang Ocid, aspek apa yang biasanya menentukan rating sebuah film? Apakah dari sisi pemerannya atau alur ceritanya? 2. Strategi promo apa kira-kira secara umum harus diupayakan agar film-film yang akan tayang di bioskop memperoleh animo yang bagus, khususnya film-film Indonesia? Nah, ini mah harus ke narasumber ya. Aspek apa? Aspek apa yang biasanya menentukan rating sebuah film? Apakah dari sisi pemerannya atau dari alur ceritanya? Ya kalau menurut saya sih pertama itu dari ini dulu, dari pemain dulu ya, dari sisi Aktor ya. para aktornya, dari sisi para aktor, dilihat juga sutradaranya siapa. Kemudian setelah dia masuk ke bioskop, ya pada akhirnya ya ke ceritanya gitu, ke ceritanya. Meskipun misalnya ceritanya bagus, tapi belum tentu aktornya itu memerankannya dengan baik gitu. Nah, jadi tetap saja dari sini dilihat dulu sisi keaktorannya. Ya. Yang tadi sempat kita bahas Blaver, bahwa banyak orang yang menonton karena satu pilihannya ada dari artisnya siapa, penggemarnya pasti akan banyak menonton. Yang kedua, sutradara juga punya peranan penting. Sutradara akan menentukan penonton-penonton penonton fanatiknya. Ya, betul. Karena misalnya memang ada fanatik tersendiri gitu. Bagi para apresiator mungkin akan melihat sutradaranya, betul. Terus yang berikutnya baru apresiator akan melihat si para artis yang bermainnya. Tadi sempat kita bahas ya tentang Jeffrey Wulan, perjalanannya, meski tidak secara detail. Terus cerita setelah nonton mungkin setelah nonton cerita itu. Meskipun dia juga membaca sinopsis, sinopsisnya, tapi belum tentu itu gitu ya. Belum tentu tertarik. Tapi kalau misalnya sinopsisnya sangat penasaran, terus melihat trailernya juga lebih penasaran, pas dilihat artisnya yang main, tambah penasaran, ingin menonton. Betul. Nah, itu salah satu promonya banyak macam-macam ya, banyak macam-macam. Seperti misalnya Jakarta Jakarta versus Everybody. Ya. Itu Wulan Guritno itu di stasiun televisi, stasiun kereta ya. Kereta itu tayang bawa ini. Seolah-olah demo. Jakarta versus Everybody mulai tayang 4 Juni. Mulai tayang. Jadi itu seperti itu salah satunya. Ya. Terus waktu Habibie Ainun juga sering menggunakan para kereta ya. Betul, MD Picture betul. juga menggunakan kereta, Star Vision menggunakan kereta. Pada saat Iqbal kereta. Terus banyak ragam ya gitu. Dan tidak, sekarang sudah masuk pada wilayah digital ya, lebih banyaknya. Jadi biasanya produser itu melihat si artis itu followersnya ada berapa, viewersnya ada berapa dan sebagainya, itu di endorse terus ke arah sana. Barangkali itu yang menjadi apa? Ya, apalagi zaman now ya. Karena sekarang zaman medsos kan harus bisa berbagai cara gitu. Bisa di IG, bisa di mana, di Twitter, bisa di manapun gitu. Ya. Kalau dulu kan zaman belum ada itu kan hanya poster saja barangkali. Ya, poster sama media cetak ya. Media cetak mau iklan maupun resensi gitu. Sekarang sudah lebih luas ya, seperti itu. Betul. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan mengenai pertanyaan tadi, dan terutama setelah survei juga lebih banyak
menonton, melihat aktornya. Baik, kita sampai di penghujung, yaitu kita akan memberikan giveaway. Caranya begini, Bluffer menjawab 3 pertanyaan kami dan ditunggu sampai nanti subuh lah jawabannya. Sampai tahun berapa Kang Irman? Ditunggu sampai subuh karena besok sudah bisa diambil, sudah akan diumumkan dan bisa diambil. Nah, caranya adalah follow dulu IG-nya Blabla Radio, yaitu Blabla Radio Space, yang ingin mengikuti giveaway ini. Terus giveaway ini adalah bentuknya adalah free pass. Jadi menonton di 21 di bioskop hanya di Bandung akan diberikan free pass. Pertanyaan pertama. Ya. Apa? Pertanyaan pertama, Kang Ocit. Nah, ini berkaitan dengan Forum Film Bandung ya, atau Festival Film Bandung ya. Ya. Yang pertama, FFB tahun 2021 ini melaksanakan Festival Film Bandung yang keberapa? Ya, Itu jadi barusan Kang Ocit bilang Forum Film Bandung tahun 2021 ini melaksanakan Festival Film Bandung yang keberapa? Pertanyaan keduanya adalah sebutkan 3 aktor yang bermain di Jakarta versus Everybody. Sebutkan 3 aktor yang bermain di Jakarta versus Everybody. Yang ketiga, Kang Ocit. Yang ketiga, sebutkan program apa saja yang ada di Blabla Radio. Paling tidak